Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan langsung di bab al-faslu ats-tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu ats-tsani ususil maslahah wa husnil muasyarah fil alaqah az-zawjiyah. Pasal yang kedua tentang dasar-dasar maslahah wa husnil muasyarah dan pergaulan yang baik fil alaqah az-zawjiyah di dalam hubungan suami istri. Di prinsip maslahah dan husnul muasyarah dalam hubungan suami istri. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. An-Nur ayat 32. Alladzi atakum. Wangkihul ayyama, dan nikahilah perempuan-perempuan, nikahilah para jomblo, jadi orang yang belum punya istri suami, minkum dari golongan kalian, as-salihina, dan orang-orang yang soleh, min ibadikum, dari budak kalian. Masih ada perbudakannya. Wa imaikum, orang-orang yang atas dimiliki kalian, ya budak itu. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih, jika mereka miskin maka Allah akan mengkayakan. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas dan maha mengetahui. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan, hendaknya orang-orang yang belum mampu nikah, alladzina la yajiduna nikahan, iku wal yasta'fif, menjaga diri, hendaknya mereka menjaga diri. Mereka yang belum mampu nikah itu menjaga diri, menahan diri, menjaga diri dulu, hatta yughniyahumullah, sampai Allah memampukan, min fadli, dari karunia-Nya Allah. Walladzina yabtaghuna al-kitaba
mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihi khaira. Dan pada budak-budak mereka, kalau dinikah itu merdekakanlah mereka. In alimtum fihim khaira, kamu mengetahui, jika kamu mengetahui dalam kemerdekaan itu ada kebaikan, dan tunaikanlah, berikanlah harta pada mereka. Wala tukrihu fatayantikum 'alal bigha in aradna tahassuna litabtahu 'ardal hayatid dunya. Jangan memaksa hamba sahaya perempuanmu untuk melacur. In aradna tahassuna, jika kamu menginginkan menjaga mereka, memberikan penjagaan pada mereka, jangan dipaksa melacur. Tabtahu al hayatid dunya, untuk mendapatkan keuntungan dunia. Wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Ini Allah Maha mengampuni, ya, hamba-hamba yang atau umat orang yang tidak melakukan perbuatan itu. Apa itu? Memaksa budak-budaknya untuk melacur hanya untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Ini memang teksnya itu diantaranya ada teks perbudakan. Nah, tapi yang paling sering kita baca itu iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Memang para jomblo itu belum bisa menikah, artinya ya belum cukup umur, belum cukup ilmu, belum ada biaya untuk menikah, maka ista'fif itu yang pertama, menjaga afifah, menjaga kehormatan diri. Seperti para pelajar begini, durung waktunya, kalau belum cukup umur. Kalau undang-undang kita itu Indonesia itu insya Allah kalau tidak salah 17 tahun ya, 17 atau 18 tahun itu yang sudah dianggap cukup siap umur, ya, terus secara medis itu alat reproduksinya siap, jadi organ seksualnya itu menurut medis itu yang dianggap sudah siap itu setelah usia 17 tahun. Nah, tidak usah bicara yang dulu-dulu ya, orang dulu-dulu itu nanti panjang kalau kita mau berdiskusi tentang zaman dulu atau zaman para sahabat, ya masih belasan tahun, 12 tahun, 16 tahun misalnya, itu panjang. Bahkan ada ditemukan penelitian sebenarnya Sayyidah Aisyah itu dukhul itu setelah siap, usianya sudah sekitar 17 tahun, nanti setelah siap 16-17. Nah, di pemerintah kita itu ada ketentuan, di Indonesia itu ada ketentuan umur itu, jadi tahan diri sampai umur itu. Saya sudah melampaui, Bu. Usia, soal kematangan reproduksi, soal kematangan ilmu juga dibutuhkan, wawasan tentang ilmu agamanya, kemudian ilmu yang lain, seperangkat ilmu tetap kita butuhkan untuk kita mempersiapkan kehidupan yang sakinah itu, yang tenang. Nah, walaupun nanti misalkan calon kita orangnya alim, bisa membimbing kita, yakin orangnya alim kok, Bu, bisa membimbing kita,
Lah iya, tapi namanya menikah itu ibadah paling lama ya. Terus ujian-ujian pernikahan itu juga mungkin tidak ada dalam daftar pikiranmu saat kamu masih jomblo gitu. Bayanganmu hanya indah-indah saja, tidak menduga seperti ini. Nah, jadi perlu banyak belajar dulu tentang itu, kesiapan mental, kesiapan fisik terkait dengan kesehatan organ seksualnya, reproduksinya itu, kemudian kesiapan mental itu terkait dengan ya, jiwa kita siap biasanya ngurusi diri sendiri, kemudian menjadi berbagi waktu, berbagi perhatian, nah, gitu kan. Terus siap juga nanti kedatangan makhluk baru. Ilmu tentang ya, kalau masih seneng lihat bayi lucu-lucu, masih seneng, belum mengalami sendiri wahnan ala wahnin, susah hamil, perlu membaca buku tentang kehamilan, ibadah saat hamil, secara syariat, kemudian olahraga saat hamil. Nah, itu sambil berjalan nanti bisa sambil dipelajari, tapi kita perlu siap secara mental juga ya. Nah, itu kalau belum siap juga secara materi itu tidak berarti kudu kaya dulu, tidak, tapi setidaknya yang umumnya tradisi di kita itu ya misalnya ada lamaran, ada cukup hidangan untuk walimah gitu ya. Untuk laki-laki bisa memberi maharnya perempuan itu. Nanti soal mahar mungkin akan dibahas di belakang ya, itu juga debatable itu. Walau min hadidin itu, walaupun sekedar cincin dari besi misalnya, tapi ya cincin besi itu saya kira regane piro ya, janganlah memberi mahar minimalis gitu, tapi juga jangan meminta yang sangat memberatkan, tapi juga jangan terlalu rendah juga, supaya laki-laki itu memiliki semangat untuk beribadah, dalam hal ini mengupayakan untuk bisa memberikan mahar yang layak ya, jangan terlalu mahal juga ya. Itu kan dawuhnya Nabi pada sahabat yang sudah waktunya menikah tapi terus terkendala oleh biaya terus, sementara dia sudah beronto, pengen banget menikah dan takut sampai terjatuh ke lembah perzinahan. Terus Nabi dawuh, ya wis, walaupun mahar kayak aku mau gak apa-apa, tapi perlu kita tahu Rasulullah sendiri itu mic-nya ini gimana ya? Rasulullah sendiri itu maharnya itu besar-besar, jadi sekian puluh onta, sekian puluh kuda. Rasulullah itu kalau memberi mahar istri-istrinya itu gede-gede, walaupun Rasulullah nggak kaya gitu. Lagi-lagi ini memberikan gambaran kepada kita teladan Rasulullah itu sangat menghormati perempuan. Pada sahabat yang miskin ya beliau mengatakan begitu ya, sak mampune atau walau khotam itu, jadi sak mampu walaupun walau khotam hadid itu minim. Tapi Rasulullah tidak pernah mencontohkan di dalam menikahi istri-istri beliau itu gak pernah mencontohkan mahar minimalis. Beliau sendiri bahkan sampai tadi puluhan onta, kemudian berapa pantan kuda gitu, banyak-banyak mahar beliau. Jadi berarti menunjukkan jalan kita itu harus sungguh-sungguh ya, gak berarti memaksa mereka di luar kemampuan mereka, itu juga jangan, akhirnya gak rapi-rapi, standarnya terlalu tinggi, gak ngukur awake yang gak tinggi-tinggi amat standarnya.
kita juga kualitasnya misalnya nggak tinggi-tinggi amat tapi standar kita terlalu tinggi, ya nggak payu-payu ngene kok. Ada beberapa hal yang misalkan sudah usia, sudah cukup, dianggap cukup, kemudian karena oleh wali yang bersangkutan saatnya dinikahkan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Ya, memantaskan diri dengan cara apa? Mencukupi ilmu tentang, berusaha mendapatkan ilmu tentang pernikahan. Itu terus belajar, itu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kalaupun sudah menikah ya tidak berhenti belajar, terus kita akan belajar sampai punya anak dengan watak yang berbeda-beda, ya, adaptasi dengan suami, nah, dengan watak yang berbeda, itu kita belajar. Asal itu ada dalam prinsip ususil maslahah wa husnil muasyarah. Jadi tetap memegang teguh prinsip maslahat bareng-bareng, ya, maslahat bersama. Wan nikahu marhubun fil Islam wa ja'alahu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sunnatan min sunnani nafsih. Nikah itu dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneladankan ini pada diri beliau sendiri. Wala yajuzu li muslimin ayata'ahada li nafsihi ihtijaban nikah min ajli iqbalihi lil ibadah bida'wa ittiba'i dinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim tidak diperkenankan menjamin dirinya menjauhi nikah. Dia bersumpah aku gak nikah gitu. Tidak diperkenankan seorang muslim berniat seperti itu dengan tujuan, dengan alasan iqbalihi lil ibadi, fokus pada ibadah, bidakwa ittiba'i dinil Mustafa, dengan mengklaim mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin terjadi ya, misalkan pada rumah tangga yang naudzubillah kemudian bercerai, gitu ya. Anak yang tumbuh dari rumah tangga yang kurang harmonis atau tidak harmonis, pada akhirnya kemudian menimbulkan trauma-trauma. Itu mungkin. Tapi setiap orang itu memiliki takdirnya sendiri-sendiri. Jadi setiap orang itu oleh Allah diberi anugerah dalam kehidupannya. Dia bersyukur apa tidak dengan kehidupannya, dia berupaya tidak dalam kehidupannya. Jadi niscaya berbeda itu niscaya. Mungkin saja yang terjadi di orang lain itu tidak terjadi di diri kita. Jadi tetap semangat ya para jomblo gitu. Misalkan ada yang melihat situasi lingkungannya atau kemudian orang tuanya itu tidak harmonis, itu tidak kemudian serta-merta kehidupan kita juga akan sama, tidak. Boten. Ini tidak boleh suudon nang Gusti Allah ngono. Madung terus bersumpah atas nama wis aku tak ibadah, fokus nang ibadah, ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kan ahli ibadah, aku tak ibadah, aku bersumpah aku tidak akan menikah. Itu tidak dianjurkan karena ayat-ayat sebagaimana yang kita baca tadi, wangkihu al ayama minkum, itu bentuknya lafaz amr, jadi perintah itu untuk menikah gitu. Ini jangan bersumpah atas nama agama
dan pingin gayae ngono, pingin fokus ibadah, nggak mau diganggu siapapun. Emang nikah nggak ibadah apa? Ibadah itu, dan ibadah yang enak gitu. Memenuhi, kemarin kan memenuhi kebutuhan seksual, artinya yang nyocoki karo nafsu. Ibadah itu hampir semuanya nggak nyocoki nafsu. Sholat nggak nyocoki nafsu, nafsunya pingin enak-enakan, leyeh-leyeh, waktu dibuat guyon terus gitu kan, nggak nyocoki karena nafsu, melawan nafsu. Terus apalagi puasa melawan nafsu, yang enak yang memiliki ngombe es tegan, nggak enak yang seger. Nah, gitu. Tapi melawan nafsu dan puasa ngeger, ya nikah itu yang nyocok karena nafsu. Nah, maka ini perintah, jangan kemudian dilawan dengan kalimat pengen fokus ibadah. Bisa juga menikah melalui mahligai rumah tangga. Asalnya misalkan kita ngurus diri sendiri, ngurus ibadah sendiri, sekarang menjadi bersama-sama. Biasanya saya bangun untuk diri saya sendiri, sekarang saling membangunkan suami, dipercii air ijik menten anyar untuk sewenang dipercaya musun tuwek dibentak-bentak. Lagi tidak mempertahankan di tas gunung ilahi, gak mempertahankan sakinahnya, padahal itu tanda sayang. Wis umure wis tanda tuwek, ya ayo tambahi ibadahi, itu boleh dipercik-perciki air supaya bangun malam. Itu sebenarnya tambah ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui bermacam-macam ibadah. Nah, manusia itu kan tempatnya bosan. Nah, ibadah iku bosan. Makanya dibarengi macam-macam ibadah. Ada ibadah berupa sholat, ada ibadah berupa sodako, ada ibadah berupa puasa, ada ibadah berupa zakat, ada ibadah nikah, macam-macam. Sing enak-enak ya diparingno, sing melawan nafsu-nafsu ya dianjurkan, diperintahkan. Ya. Maka jangan mengklaim diri pengen fokus ibadah atas nama agama Rasulullah lalu mengharamkan diri sendiri untuk menikah. Itu keliru karena ayatnya bentuknya amar, dianjuran untuk menikah, perintah atau anjuran untuk menikah. Walamma arada ba'du ashabihi bitarkin naum wa ta'am wa nisa min ajri tafarruh at-tam lil ibadah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza lakinni usolli wa anam wa asumu wa uftiru wa tazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lalu menyikapi beberapa sahabat yang mendatangi rumah Aisyah, yang kemarin diceritakan hadisnya, mendatangi rumah Aisyah menanyakan bagaimana keadaan Rasul. Rasul itu kan ahli ibadah terus. Sayyidah Aisyah menceritakan, nah kok mereka itu tarkun naum, lalu para sahabat itu tidak mau tidur. Ada beberapa sahabat yang lalu tarkin naum, tinggal tidur, wat to'am, nggak makan, puasa terus, wan nisa, tarkin nisa, tidak memperhatikan istrinya, min ajrit tafarruh atam, dengan alasan atau untuk tujuan fokus pol nang ibadah. Dengan alasan pingin fokus ibadah, mereka lalu gak tidur, nggak pernah, nggak puasa, terus nggak pernah menyentuh istrinya. Nah, atas kejadian ini Rasulullah bersabda, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Apa itu tingkahnya orang-orang yang mengatakan begitu itu? Orang saya itu lakinni usolli, saya itu sholat, wa anamu, ya tidur, wa asumu, saya puasa, wa uftiru, dan tidak puasa, mokel, wa tazawwaju, saya juga menikahi perempuan. Kok mereka mengatasnamakan saya poso terus,
melek terus, gak ada istirahatnya. Nah itu faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang menolak sunnahku, membenci sunnahku, falaysa minni. Wa riwayatakan hadis sapa Muslimun fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dalam bab an-nikah. Walaysat as-sunnatuhuna kama yaraha al-ba'du hiya an-nikah wahdahu, bal ma yattadihu min lafdil hadis min lafdil hadithi anna sunnata hiya ma istannahu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi madari hayatihi min sholatin wa naumin wa siyamin wa iftarin. Yang disebut dengan sunnah di situ itu bukan hanya nikah. Laisat as-sunnahuna kama yarau al-ba'du ya an-nikah wahdah. Man raghiba an sunnatiku, yang dimaksud sunnah itu bukan hanya soal nikah, bal mayat tadahu, tapi lafadz hadis itu menjelaskan sunnah Nabi adalah Nabi itu mengajarkan tentang kehidupan, bagaimana manusia itu beribadah dalam hidupnya. Min sholatin, tentang sholat, wa naumin, tentang istirahat, tidur, wa siyamin, puasa, wa iftarin, tentang tidak puasa juga. Jadi dalam banyak ibadah, bukan hanya soal nikah. Wa kadzalika zuwajuhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi memberikan teladan dalam hal pernikahan beliau. Kama ittadhaha fi lafdzil hadis, bagaimana dijelaskan dalam lafadz hadis, annahu la yanbaghi an takuna sholatul mar'i ala hisabin naumi. Tidak semestinya, ora prayoga, tidak semestinya sholatnya seseorang itu mengalahkan hak secukup atau ukuran tidurnya, secukupnya tidur, hak istirahatnya. Jadi hak atau kadar istirahatnya ya dipenuhi, secukupnya istirahat. Wala siyamuhu ala hisabi iftorihi. Nah, tidak juga puasanya itu mengalahkan bukanya, artinya gak pernah buka. Wala mailuhu lil ibadat ala hisabi syahwatihi al jinsiyah. Tidak juga kecenderungan berlebihan dalam ibadat itu mengalahkan atau mematikan syahwat maksudnya kebutuhan seksualnya, naluri seksualnya. Jadi ya tetap dipenuhi hak-hak itu ya, kewajiban sholatnya, hak istirahatnya, kewajiban puasanya, hak mokele, nah itu dipenuhi seimbang. Allahul muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani farbitu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.